mau menghancurkan sebuah peradaban itu nggak terlalu sulit. Membangun bangunan itu, kita membangun bangunan itu butuh waktu yang memang lama, tapi cepat juga. Tapi menghancurkannya cukup dalam hitungan menit, ledakan dinamit hancur semua. Nah, peradaban itu butuh proses yang panjang, dan peradaban itu sangat berpengaruh kepada pemudanya. Jadi jauhkan saja pemuda Islam itu, dan dia tidak mengenal dengan histori perjalanan awal-awal Islam ini bangkit, apa penyebab dia bangkit, apa penyebab dia gagal. Kemudian dia tidak mengenal dengan tokoh-tokohnya dulu yang mendirikan Islam ini, merintis Islam ini, mereka merelakan nyawanya, hartanya, semuanya, dan tidak mengenal. Dan saat sekarang ini berhasil, pemuda saat sekarang ini. Kita lebih mengenal pemain bola, artis, semuanya gitu. Kalau sudah kita jauh dari tidak mengenal lagi histori siapa dulu, sejarah perjalanan Islam ini, maka itu secara otomatis peradaban Islam dan pemuda Islam itu akan tercerabut dia dari akar-akarnya, karena nggak ada lagi kebanggaan nama dia. Kemudian begitu juga, jauhkan saja supaya negara itu lemah. Mereka tidak mengenal siapa ini pahlawan-pahlawan di Indonesia, nggak kenal kita. Sejarah-sejarahnya perjalanan siapa itu Pangeran Diponegoro. Difa artinya mempertahankan negoro, yang mempertahankan negoro. Siapa mau ini di Pangeran Diponegoro ini? Tuanku Imam Bonjol. Itu kalau diletakkan itu di sini, di ruangan ini, pahlawan itu berserban semua, para ulama semua di situ. Dan kita tidak mengenal mereka, kita lebih mengenal artis-artis dan sebagainya. Nah, kalau sudah generasi muda itu dia tidak mengenal histori, sejarah peradaban Islam, histori bagaimana pahlawan-pahlawan dalam Indonesia, itu gampang banget mereka untuk tidak pede dan tidak bangga dengan Indonesia. Mereka tidak mengenal dengan Islam. Walhasil pemuda-pemuda kita saat sekarang seperti buih di lautan, mengambang, tidak berjelas. Maka kita sudahlah, hari ini kita sedang berbicara bagaimana membangun sebuah peradaban baru. Dan peradaban itu tentu tidak bisa instan, butuh proses yang panjang. Pemuda-pemuda kita saat sekarang ini gampang ya untuk dibangkitkan juga, atau untuk dimotivasi juga. Karena saat sekarang ini yang pemuda-pemuda itu paling gampang sekali untuk membrainwashing ya. Tapi membrainwashingnya dari segi apa ini? Yang positif atau negatif. Nah, saat sekarang ini mereka mengerti pusat peradaban sebuah negara, kemudian peradaban dalam dunia Islam, itu ada di pemudanya. Kalau orang tua-tua ini, dia terkenal dengan kebijakannya, bijaksana. Tapi anak muda ini terkenal dengan keberaniannya. Jadi kalau umpamanya yang bertempur dan sebagainya, itu anak mudanya. Orang tua itu dia cuman menasehat dan sebagainya. Karena mereka sudah lewat fase-fase kejayaannya, sudah lewat. Tapi kita membutuhkan orang tua, anak muda ini berani. Nah, berani dia melakukan apapun, tapi dia butuh bimbingan orang tua. Bijaksananya orang tua itu butuh bimbingan itu. Dan orang tua, dia tidak bisa pada saat itu hanya sekedar mau berjuang dan sebagainya. Dia butuh orang pemuda-pemuda yang berani, yang mengeksekusi. Nah, kita saat sekarang ini kita hampir kehilangan pemuda-pemuda itu. Kita merindukan pemuda-pemuda itu sekarang ini. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi ini, dia berhadapan dengan pada saat itu seorang raja yang zalim. Dia panggil begini, semua pada saat itu menyembah sesuatu hal yang memang luar biasa kezalimannya ya. Musyrikan pada saat itu kemudian dipanggil. Coba itu ada pemuda-pemuda ternyata dia tidak mau menyembah seperti Tuhan kita, panggil kemari. Nah, dia panggil kemari. Kenapa kamu tidak menyembah Tuhan-Tuhan kita? Udah gini saja, kalau kamu berisik-berisik banget, kamu gak usah terlalu banyak menentang kita deh. Gitu lah kira-kira ya. Jadi kamu gak usah terlalu banyak menentang kita, kamu banyak ikut kita saja di sini. Nanti kita jadi kasih kamu nanti menteri, yang penting kamu bagus-bagus saja. Jadi si raja itu pintar juga dia, supaya ini yang anak-anak muda yang vokal-vokal ini, lo jadi menteri nanti, itu dapat mobil dinas, rumah dinas, semua tunjangan dan sebagainya selesai, kamu tersohor dan sebagainya. Gimana? Oke? Udah bisa. Lihat anak-anak Ashabul Kahfi ini. Pada saat itu dipanggil lagi satu lagi. Sini kamu satu. Ya udah kamu kita kasih komisaris lah ya. Komisaris apa kamu mau. Yang penting kamu semuanya kita beri deh. Nah, ternyata dasarnya Ashabul Kahfi ini kita tidak membahas terlalu detail di ayat ini, tapi kita ambil hikmah luar biasa. Warabatna ala qulubihim idz qamu. Pada saat dialog semacam itu dengan tawaran dunia dan sebagainya, apa di situ disebutkan? Idz qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Oh, ini menginspirasi. Ini anak pemuda semacam ini bagaimana dia tahu
Masalah keimanan itu nggak bisa nggak bisa diperjulikan dengan dunia, nggak bisa. Kamu kasih kedudukan mau jadi menteri, mau jadi komisaris, mau jadi apa, kita nggak ada urusan dengan itu. Ini masalah keimanan, brother. Wah, berani nggak anak-anak muda ngomong seperti itu sekarang ini? Justru sekarang ini yang dicari ngomong pokal, kasih kedudukan jinak sudah. Kemudian dia jadi pokalnya apa? Pokalnya dia balik lagi orang yang diserangnya. Iya. Itu kan berbeda jauh dengan kisah Ashabul Kahfi. Jadi mereka tahu saat sekarang ini bagaimana tipe manusia itu untuk menjatuhkan orang-orang pemuda-pemuda saat sekarang ini. Mereka nggak perlu dibom, nggak perlu ditembakin. Apa sih yang menyebabkan mereka itu terlena itu apa sih? Yang menyebabkan terkadang mereka itu nggak fokus bahwa mereka sekarang dirampok, mereka itu sedang dirampok idealismenya, mereka sedang dirampok akidahnya, mereka sedang dihancurkan perlahan-lahan. Karena sekarang ini udah ghazul fikri. Perang urat saraf saat sekarang ini. Bagaimana cara menghancurkan mereka itu? Apa yang mereka senangkan? Lihat anak muda sekarang ini. Dengan pakaian seragam. Bukan berbicara tentang yang hak, tapi bicara hai. Kalau kira-kira kalau kita lihat datang ke kampus-kampus, itu yang lebih ramai itu di perpustakaan atau di kafenya sih kira-kira. Kafenya, Ustaz. Ada berhala-berhala yang luar biasa saat sekarang ini. Itu yang menghantui. Kalau kemarin pada saat itu ini dia bilang begini. Innahum fityatun. Fityatun ini langsung Allah mengatakan fityatun ini pemuda. Jadi kalimat pemuda itu berbeda. Jadi pemuda itu apa? Pemuda produktif. Otaknya fresh, fisiknya full power. Saat sekarang ini otaknya dihancuri dengan narkoba, dihancuri dengan film-film jorok. Kemudian pada saat sekarang ini akidahnya dihancur. Jadi anak-anak muda saat sekarang ini fisiknya yang lagi fresh hancur, fisiknya yang begitu otaknya yang lagi fresh hancur, fisiknya pada saat yang lagi kuat lemah. Jadi otak fisiknya lemah. Kalau udah semacam ini, ya terkadang kita lihat pengalaman kami dalam dunia menghadapi dunia muda bukan? Iya. Dalam dunia rehab maksudnya. Dalam rehab ya. Itu gini, Ustaz. Iya. Terkadang kita masuk itu anak-anak muda ya, usia 20, anak SMU di bawah 30, itu badannya kurus habis, pakai celana pendek, tinggal tulang. Kemudian dengan kondisi semacam itu apa penyebabnya? Nyanyi sana nyanyi kemari. Karena sudah hancur. Kalau masa pada saat itu otaknya lagi fresh, fisiknya lagi bangkit, tapi masa-masa itu justru dia hancur. Apa sebab? Narkoba itu. Kemudian apa lagi yang menyebabkan? Jadi menyebabkan pemuda-pemuda hancur itu bukan dihancurkan tadi dengan bom dan apa, tapi hancurkan mereka dengan kesenangan mereka. Ini tanpa disadari. Dan saat sekarang ini, berapa banyak pemuda-pemuda saat sekarang ini ada berhala baru yang saat sekarang ini justru itu terus diikuti. Nah, berbeda dengan Ashabul Kahfi. Ini Ashabul Kahfi kita lihat ya. Pertama ini mereka fityatun amanu, pemuda yang beriman. Jadi itu yang dulu. Jadi pemuda yang beriman saat sekarang ini ada berhala-berhala yang pada saat itu di situasi di negerinya itu berhala itu di mana semua orang itu menyembah berhala, justru mereka ini berbeda sendiri. Mereka berani melawan arus. Ini apa? Kamu kenapa sih tidak mau nyembah-nyembah Tuhan kita? Kamu terlalu berisik, selalu pokal banget, menyindir dan sebagainya. Sudah dikasih pada saat itu dia kedudukan, dikasih materialisme dan sebagainya. Itu kamu pada saat itu. Mereka pada saat itu, faqalu rabbuna. Dia mengatakan Tuhan kami itu bukan Tuhan yang kalian sembah-sembah ini. Rabbuna rabbus samawati, Tuhan kami itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kami tidak akan pernah menyembah Tuhan selain itu. Wah, ini ada nggak pemuda-pemuda yang semacam ini? Artinya kita nggak harus berbicara semacam ini dengan kondisi saat sekarang ini, tapi apa? Dia pemuda saat sekarang ini berani melawan arus-arus di mana pemuda saat sekarang ini, berhala-berhala saat sekarang ini dia bermetamorfosis. Pemuda-pemuda ini kan luar biasa dia. Artinya dia tidak pernah memperjualbelikan keimanannya. Dia nggak pernah menukar itu dengan dunia, nggak pernah menukar semacam itu. Padahal itu si raja itu menawarkan kepada mereka itu, ini Raja Dikyanus ya kalau nggak salah ini, menawarkan kepada mereka itu semua kenikmatan dunia. Ketika menawarkan semua itu kenikmatan dunia, apa kata si pemuda-pemuda ini? Mereka kalaupun ya kau membeli kami dengan harta, dengan kedudukan, dan bahkan harus berpisah kepala kami dengan jasad kami, berpisah badan kami ini, maka tidak akan pernah kamu dapati semacam itu. Sehingga saking kuatnya idealisme mereka, tapi kita harus tahu juga ya, idealisme itu berbeda dengan akidah. Idealisme berbeda dengan akidah. Iya. Terkadang banyak orang yang idealismenya bagus, tapi akidahnya lemah. Nah, titik perbedaannya di mana itu? Iya, idealisme ini kan hasil dari ide, pikiran, olahan pikiran manusia. Iya. Tapi kalau akidah itu bersumber dari ketauhidan, itu keimanan, berbeda. Gitu. Jadi kita saat sekarang ini tidak ada yang lain kecuali saat sekarang ini menguatkan pemuda-pemuda itu dengan akidah.
Sehingga akan muncul nanti, walaupun memang kita hidup di zaman fitnah. Kalaupun nanti itu akan ada, dan pasti selalu ada, kita harus optimis, akan ada selalu saja yang membela agama Allah ini, dan akan selalu aja pemuda-pemuda yang menginspirasi. Setiap zaman itu kan selalu ada. Maka bagaimana luar biasanya Ashabul Kahfi, di mana pada saat itu berhala-berhala luar biasa, dan saat sekarang ini berhala-berhala itu berubah, bermetamorfosis. Apa saat sekarang berhala-berhala yang disebut anak muda saat sekarang ini? Kumpul, kongko-kongko, di kafe, kemudian nongkrong berjam-jam, paling sibuk main game. Dia tidak tahu. Kemudian kumpul dalam sebuah acara, kemudian ketawa-ketawa dan sebagainya. Dia tidak tahu. Hutannya dirampok, emasnya dirampok, akidahnya dirampok, negaranya dirampok. Kenapa? Karena saat sekarang ini dilarikan ke apa sih yang kesenangan pemuda saat sekarang ini? Oh, update status. Dia ingin dipuji dan sebagainya. Itu yang dikejar saat sekarang ini. Jadi tingginya terlena. Jadi menghancurkan itu saat sekarang ini tidak dengan frontal, tapi dengan sesuatu hal yang dia suka, ikutin dia suka, alihkan sesuatu hal itu ke sesuatu yang dia sukai, padahal yang dia suka itu menghancurkan dia. Jadi pemuda saat sekarang ini lihat itu. Lihat acara-acara itu. Kalau acara-acara yang itu yang kumpul pemuda-pemuda yang kritis, yang seharusnya otaknya berada perpustakaan, kemudian pada saat itu kokoh, justru hanya dan sebagainya. Jadi berita acara-acara saat sekarang ini justru termasuk salah satu yang menanam saham merusak generasi saat sekarang itu menurut saya itu bisa terjadi. Keimanan itu tidak datang secara tiba-tiba, ya. Kemudian keyakinan, kemudian karakter, jiwa-jiwa pada saat itu menjadi revolusioner pada saat itu, yang pada saat itu berani berdiri di atas tauhid, akidahnya kuat, keimanannya kuat, itu ternyata tidak instan. Ya. Dari kisah Ashabul Kahfi, kita bisa melihat bagaimana pemuda-pemuda lagi yang menginspirasi lagi. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kisah Ashabul Kahfi ini aja yang diceritakan bagaimana karakter-karakter pemuda-pemuda yang terbaik. Ya, kita lihat dulu pernah begini. Rasulullah SAW itu akan datang suatu zaman nanti di mana Konstantin itu nanti akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, di mana pemimpin itu adalah pemimpin pertempuran yang terbaik, dia memimpin pasukan yang terbaik, dan pasukan yang dibawa itu adalah pasukan yang terbaik. Itu hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Konstantinopel nanti akan dibuka. Nah, ternyata ada pemuda-pemuda juga ya dalam kisah perjalanan yang menginspirasi. Jadi kita saat sekarang ada bicara pemuda, wahai pemuda, apapun saat sekarang ini lakukan kegiatan Anda. Anda tidak dipaksa harus berpikir 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dan sebagainya, seakan-akan sudah punya anak 10, 20. Anda tetap menikmati dunia Anda, usia Anda dan saat sekarang ini. Tapi ghiroh ini kapan bisa muncul? Ya, maka kita bukan hanya berbicara tentang Ashabul Kahfi, ada juga saat sekarang ini bagaimana merontokkan Konstantin, dan itu adalah seorang pemuda. Anda tahu pemuda itu? Dan pemuda itu adalah seorang yang kita bisa sebut namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini ketika dia merontokkan pasukan itu, ya, Konstantinopel itu, merontokkan benteng itu, dan usianya pada saat itu 21 tahun. 21 tahun, bayangin saat sekarang ini. Usia 21 tahun dengan usia saat sekarang ini, pemuda sekarang lagi ngapain? Tawuran kah? Adu status kah? Kemudian di kafe, hehe dan sebagainya. Kemudian adu status, kau mengkhianati cintaku. Apa gitu? Ya ini kayak seperti ini, bagaimana kita mengharapkan semacam ini? Apa sebab semacam ini? Ternyata, nah, Muhammad Al-Fatih ini seorang pemuda 21 tahun, dia tidak bisa begitu saja terjadi. Kokohnya keyakinannya, kuatnya idealismenya, kemudian kedewasaan, itu tidak bisa terjadi semacam itu. Jadi menghasilkan pemuda-pemuda yang full power yang semacam ini tidak bisa instan. Semuanya butuh proses. Dan kita tahu bahwa perjalanan-perjalanan yang pemuda-pemuda saat sekarang itu, kalau dulu ada namanya tentara pelajar ya. Tentara pelajar itu memang semuanya pelajar semua. Itu paling, karena mereka idealismenya kuat dan kokoh pada saat itu. Atau kalau sekarang ini, ya mohon maaf kita sebut namanya Taliban. Taliban. Ya, Taliban itu Taliban. Namanya disebut tentara dari tulab. Iya, tentara pelajar juga. Tentara pelajar juga. Bagaimana sih tentara pelajar di sana? Nah, kenapa? Karena memang pemuda ini, pelajar-pelajar pemuda-pemuda ini saat sekarang udah hilang. Mereka sudah menghilangkan pondasi-pondasi itu rapuh saat sekarang ini. Ya, kembali kita ke Muhammad Al-Fatih. Nah, ternyata begini, Ustaz. Muhammad Al-Fatih itu ternyata itu ketika dari kecil ya, Sultan Murad itu dia selalu waktu kecil-kecil itu selalu menggenggam tangan anaknya ini, Mehmed II ini. Jadi ketika dia pegang tangan anaknya itu, jadi ketika itu seorang ayah itu selalu menggenggam tangan anaknya. Pagi-pagi
dia bangunkan, kemudian sholat tahajud. Itu dari kecil sudah dibentuk. Tahajud, kemudian sholat subuh, kemudian dia pegang tangan itu, dan anaknya ini dia pegang tangannya. Lihat, bagaimana mentransfer kasih sayang itu dengan genggam tangan antara ayah dengan anak. Kemudian dia pegang anak ini, kemudian dia keliling. Sampai ke sebuah, berada di sebuah tempat menara yang paling tinggi, kemudian berbicaralah ini, sang ayahnya ini, Sultan Murad. Dia tunjuk dari jauh. Itu nak, di sana itu ada Konstantin. Di sana itulah pusat kezaliman dunia. Maka saat sekarang ini tugasmu nanti bagaimana di sana Islam itu bendera la ilaha illallah bisa berdiri megah di sana. Jadi dari kecil itu cita-citanya memang besar. Jadi membentuk anak itu ternyata tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pendidikan itu kepada orang-orang di luar. Tapi tetap yang berpengaruh pendidikan itu dari seorang ayahnya. Jadi pendidikan ayah itu luar biasa sekali. Kemudian apalagi? Bagaimana membentuk pemuda-pemuda yang hebat ini saat sekarang ini? Nah, maka perhatikan ini. Kita sekarang ini bukan berbicara saja tentang pemuda, tapi bagaimana peradaban ini bisa kembali. Dan peradaban itu sangat berpengaruh dengan kualitas pemuda pada saat itu. Apalagi di situ ada gurunya. Jadi Muhammad Al-Fatih itu punya guru, gurunya itu Syekh Samsuddin, itu sangat berpengaruh. Bagaimana Syekh Samsuddin ini dan dia gurunya ini bukan hanya mentransfer ilmu. Nah, ini pelajaran juga buat kita ini, bahwa kalau di sini ada umpamanya guru-guru atau dosen atau siapapun di sini, bukan hanya masalah mentransfer ilmu. Jadi Muhammad Al-Fatih ini bukan hanya ilmu yang penting sampai. Bagaimana nilaimu di semua kehebatan itu dinilai dengan angka pada saat itu. Tapi kedahsyatan Samsuddin ini adalah seorang syekh atau guru besar dari Muhammad Al-Fatih ini apa? Ketika sujudnya sang guru ini dan ketika sholatnya, setelah sholatnya, sang guru ini selalu menyebut nama Muhammad Al-Fatih. Jadi seorang guru itu, ini pelajaran sama kita ini. Jadi seorang guru itu tidak cukup hanya mentransfer ilmu, kemudian ilmu itu udah sampai selesai mata pelajaran. Tidak. Tapi pada saat itu apa? Dia selalu mendoakan muridnya. Nah, ini kita ini kan guru ya. Maka guru-guru ini selaku guru atau orang tua, setelah kita mendidik anak kita, maka selipkan doa semacam itu. Jadi Muhammad Al-Fatih ini seorang anak muda yang usia 21 tahun mampu cara berpikirnya out of the box. Kedewasaannya memimpin 80.000 sampai 200.000 pasukan. Bagaimana kedewasaan yang dibentuk, yang ditraining sang ayah ini, Sultan Murad ini. Maka kita saat sekarang ini, wahai ayah atau wahai pemuda, kita saat sekarang ini tidak bisa saat sekarang ini hanya hidup ini. Ada sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali berbicara tentang pemuda-pemuda yang amusing. Pemuda-pemuda yang menginspirasi. Jadi bukan pada saat di kuliah demo vokal. Wah, tegakkan keadilan. Itu dulu. Karena terlalu banyak makan Indomie. Kemudian, sudah lama kemudian dikasih kedudukan. Iya. Karena sudah terlalu lama miskin. Iya. Dapat kedudukan. Hilang semua vokalnya. Kemudian apa? Dia larut dalam di situ semua. Coba kita lihat tadi bagaimana Ashabul Kahfi itu mempertahankan Akidahnya. mempertahankan akidah. Artinya kita bukan mau membandingkan dan sebagainya. Ini kan beda zaman dan sebagainya. Tapi beginilah kekuatan kita saat sekarang ini. Jadi tidak ada yang instan dalam kamus. Dalam Islam itu tidak ada yang instan. Semuanya itu by proses. Panjang sekali proses itu. Jadi kita saat sekarang ini merindukan pemuda-pemuda yang fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Seorang pemuda yang kuat keimanannya. Kapan keimanan itu kuat? Ini Ramadan Karim ini kita kuatkan ini. Menguatkan keimanan itu adalah dengan belajar. Menguatkan keimanan itu adalah dengan menggali ilmu, dengan memiliki liko-liko pertemanan, persahabatan yang pada saat itu menguatkan keimanan kita. Dan tentu mereka itu biasanya menjauhi tempat-tempat yang menghabiskan waktu. Itu yang saat sekarang ini diantara terapi bagaimana mengembalikan kejayaan peradaban ini. Jadi kalau sebuah negara mau hebat, jangan putuskan pemuda-pemudanya itu dengan sejarah. Nah saat sekarang kita dengar ini, bagaimana sejarah itu diganti sekarang. Saya dengar begitu. Iya, jadi ada beberapa perubahan dan itu sangat menyalahi struktur sejarah yang ada, Ustaz. Iya. Termasuk dari yang baru-baru ini kan kita tidak usah sebut ya, salah satu tokoh Islam tidak disebutkan sebagai stakeholder dari sebuah pergerakan. Padahal beliaulah yang kemudian menginisiasi dan salah satu penggerak dalam penggerak di perjuangan Islam tersebut. Iya. Ini terjadi semacam itu saya perhatikan. Kenapa? Karena pemuda-pemudanya itu kalau mengambil, merontokkan sebuah negara itu, jauhkan saja pemuda-pemuda sekarang itu, dia nggak mengerti sejarah-sejarahnya. Sekarang ini sejarah-sejarah itu sudah hilang. Sejarah-sejarah hilang dan pemuda lebih mencintai sejarah Korea.
secara barat jadinya. Iya. Ya, jadi sekarang ini kita lihat ini pemuda-pemuda sekarang ini, saya juga heran saat lihat pemuda sekarang ini. Mana laki-laki mana perempuan, saya nggak bisa membedakan saat sekarang ini. Iya, dan kita saat sekarang sudah dijajah. Jadi bukan hanya dijajah dari segi ekonomi, dari segi makanan, minuman, ini dijajah juga dari segi fashion, lifestyle. Betul sekali, Sat. Sekarang ini kalau anak pemudanya, karena kebetulan saya juga masih muda, tapi mudah-mudahan saya tidak bisa terkena virus. Oh gitu ya? Virus tadi itu, Sat. Jadi sekarang kalau pemuda ditanya itu, Sat, banyak pemuda ditanya, kamu tahu nggak siapa itu Kiai Hasyim Asy'ari? Ya. Kamu tahu nggak siapa itu Kiai Jahmah Dahlan? Ya. Berpikir 1000 kali. Takut salah. Iya. Dan tapi kalau ditanya begini, coba sebutkan 3 artis Korea gitu. Wah, itu nggak perlu nanya. Dijelaskan, Sat. Iya. Sampai mulai dari lahir, ya kan, kenapa dia terkenal, operasinya dan segala macamnya, siapa pacarnya, hafal. Iya. Gayanya, tutur katanya, pilihan katanya, dihafal semua. Iya. Ini yang merusak. Iya. Hati nampaknya laki-laki tetapi berhati Korea. Ini kan bahaya. Iya. Ya? Saya perhatikan juga terkadang media-media kita ini terkadang mau mencapai ke entertain. Nah, menghibur. Ini yang merusak sebenarnya, Sat. Banyaknya entertain dan media-media perfilman yang kemudian memberikan doktrin-doktrin yang salah, mulai dari judulnya. Iya. Sekarang ini kita melihat media mainstream di TV-TV nasional, yaitu memberikan contoh yang merusak sekali. Anak SMP sudah mulai main cinta, anak SD sudah main mata. Kalau nggak salah itu ada anak-anak SD, tapi sudah itu kan ditonton ya, dipertontonkan dan dilihat, merusak pemuda-pemuda sekarang. Itu kan sinetron-sinetron semacam itu ada itu. Tapi begini, pemirsa sekalian, alhamdulillah, saya sudah berhasil saat sekarang ini hampir 8 tahun mengembargo TV di rumah saya. Mengembargo TV. Ini ceritanya ada lucu nih, Sat. Karena saya baru nikah nih, Sat. Oh iya. Kenapa? Karena saya tahu, saya dialog salah satu seorang tokoh perfilman nasional. Apa dia bilang? Saya silaturahim ke rumahnya sambil ngopi-ngopi. Ustadz tahu nggak? Saya itu tidak ada berita, TV, sinetron, apa film dan sebagainya itu terkecuali memang saya yang memang otaknya katanya. Tapi Ustadz tahu sendiri, di rumah saya itu sudah hampir 3 tahun nggak ada TV. Saya bilang, gimana sih bapak ini? Ya, karena TV itu pada saatnya menjauhkan anak itu dari Tuhannya. Dia hidupnya glamor ini karena dia hasil sutradara bagaimana membuat naskah yang pada saat itu membuat orang senang dan sebagainya, tapi pada saat itu dia lemah, nggak memiliki kepribadian. Saya langsung kayak dibogom gitu. Ini yang ngomong ini bukan Ustadz, tapi pakar perfilman, para sinetron dan dia apa? Ini yang ngomong. Ya, akhirnya dia yang ngomong begini, gimana gue dia ngajar gue gitu kan. Iya. Dan saya sampai sekarang ini alhamdulillah 8 tahun saya. 8 tahun sudah tidak TV saya. Bukan saya tidak beli TV. Ada TV saya dikasih di TV. Soalnya TV gede-gede. Saya bilang sama pos kamling, sini pos kamling ada TV-nya. Dia kan biasanya pos kamling itu rusak TV-nya. Saya nonton bola. Ambil TV saya. Pakai nonton bola. Oh iya. Kenapa? Karena saya mau membentuk anak saya. Iya. Dan membentuk anak saya itu bukan pada saat dia fit ya. Sudah mau menjadi pemuda dan sebagainya. Tapi dari kecil. Sehingga tapi anak-anak saya itu tetap enjoy dengan dunianya. Saya masukkan di laptop saya, komputer saya itu film-film yang bermutu, kemudian acara-acara yang mendidik dan sebagainya. Karena saya tidak mau idealisme dia dirampok, cara berpikirnya dirampok, tutur bicaranya dirampok dengan media-media pada saat menyesatkan ini semacam ini. Betul. Dan saya tidak kasih itu. Kenapa? Saya orang tua. Saya punya cara tersendiri bagaimana mendidik anak saya. Dan saya terinspirasi dari kisah Ashabul Kahfi, Muhammad Al-Fatih, kemudian kisah Imran, kisah Luqman, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya. Itu kisah-kisah yang menginspirasi. Bagaimana Rasulullah SAW itu mendidik Hasan Hussein dari anaknya Fatimah. Itu kan luar biasa. Dan itu saya punya cara tersendiri. Ya, jadi yang mudah-mudahan kita semua saat sekarang ini ikhtiar kita saja. Ya, ikhtiar kita saja bagaimana membangkitkan sebuah peradaban itu nggak simsalabim. Kalaupun generasi kita saat sekarang ini generasi kita ini bukan generasi gagal ya saya bilang ya, tapi ya setidaknya nanti akan kembali lagi kejayaan Islam itu akan muncul. Setidaknya kita ini mindset orang tua ini mengembalikan anak ini ke bagaimana mendidik kekuatan dari Muhammad Al-Fatih itu.